Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Demarani dengan NIM 2504604, Prodi Pendidikan Sejarah, Matkul Bahasa Indonesia. Baiklah, saya akan menyampaikan PPT saya mengenai artikel yaitu pendidikan sebagai pilar pembangunan berkelanjutan. Dengan latar belakangnya yaitu di Indonesia, tantangan dalam mewujudkan pendidikan berkualitas masih cukup kompleks. Ketimpangan akses pendidikan antar wilayah, perkotaan dan pedesaan, rendahnya kualitas tenaga pendidik, keterbatasan sarana dan prasarana, serta minimnya literasi digital menjadi hambatan utama dalam pencapaian target SDGs. Pendidikan yang berorientasi pada pembangunan berkelanjutan harus mampu membentuk generasi tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga memiliki kepedulian terhadap isu-isu global seperti perubahan iklim, kemiskinan, perdamaian, dan kesetaraan gender. Oleh karena itu, kurikulum pendidikan perlu dirancang secara holistik dan kontekstual agar mampu mengintegrasikan nilai SDGs dalam proses pembelajaran. Lanjut ke pertanyaan mendasar. Saya ambil ada dua pertanyaan. Yang pertama, bagaimana konsep Education for Sustainable Development atau SD yang menjelaskan hubungan pendidikan dan pembangunan berkelanjutan. Kedua, faktor apa yang membuat pendidikan di daerah kota dan desa tidak setara. Masuk ke tujuan dari artikel saya, yaitu mengkaji secara konseptual proses strategis pendidikan dalam mendukung pencapaian SDGs di Indonesia. Artikel ini akan menguraikan latar belakang masalah pendidikan, pentingnya topik dan pembangunan berkelanjutan, serta merumuskan arah kebijakan dan strategi yang dapat mempercepat pencapaian tujuan keempat SDGs. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dan praktis dalam pengembangan sistem pendidikan yang berkelanjutan dan inklusif. Masuk ke pembahasan. Pertanyaan pertama itu kan membahas tentang hubungan pendidikan dan pembangunan berkelanjutan. Jawabannya, pendidikan tidak hanya berfungsi sebagai sarana transfer pengetahuan, tetapi juga sebagai alat transformasi sosial. Melalui pendidikan, nilai-nilai keberlanjutan, kesetaraan, dan keadilan dapat ditanamkan sejak dini. Pendidikan yang berorientasi pada pembangunan berkelanjutan harus mampu membantu generasi tidak hanya cerdas secara akademik, tapi juga memiliki kepedulian terhadap isu-isu global seperti perubahan iklim, kemiskinan, perdamaian, dan kesetaraan gender. Oleh karena itu, kurikulum pendidikan perlu dirancang secara holistik dan konseptual agar mampu mengintegrasikan nilai-nilai SDGs dalam proses pembelajaran. Terus masuk ke dalam konteks pendidikan, berbagai kebijakan telah diluncurkan seperti program Indonesia Pintar, kurikulum Merdeka, digitalisasi di Indonesia, dan pendidikan berkarakter. Namun, implementasi kebijakan ini masih menghadapi tantangan dalam pemerataan, efektivitas, dan keberlanjutan. Misalnya, digitalisasi pendidikan belum sepenuhnya menjangkau daerah terpencil yang memiliki keterbatasan akses internet dan perangkat teknologi. Selain itu, kualitas guru sebagai ujung tembok pendidikan masih perlu ditingkatkan melalui pelatihan berkelanjutan dan sistem intensif yang adil. Pentingnya pendidik dalam pembangunan berkelanjutan juga tercermin dalam berbagai indikator. Pendidikan yang baik dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, serta memperkuat partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi. Oleh karena itu, investasi dalam pendidikan harus menjadi prioritas utama dalam perencanaan pembangunan nasional dan daerah. Selain itu, kolaborasi antara pemerintah, lembaga pendidikan, sektor swasta, dan masyarakat sipil sangat diperlukan untuk menciptakan ekosistem pendidikan yang inklusif dan berkelanjutan. Masuk ke pertanyaan kedua mengenai faktor yang mempengaruhi kesenjangan pendidikan. Pertama yaitu faktor geografis dan aksesibilitas, yaitu misalnya dalam sebuah daerah yang sulit dijangkau oleh internet ataupun jalanan yang rusak misalnya, jadi akses untuk ke sekolah juga susah dan pembangunan juga tidak dapat dilakukan karena di daerah yang terpencil. Kedua itu ada kesenjangan sosial ekonomi, misalnya mereka tidak mampu untuk membayar, serta akses pendidikan yang kurang tercukupi, misalnya fasilitas yang kurang memadai, terus
kualitas pelajarnya juga kurang memadai, serta uang untuk membayar sekolahnya juga kurang untuk membayar buku. Yang ketiga yaitu distribusi dan kualitas guru. Nah, guru ini sangat mempengaruhi pada pendidikan karena ia yang mengajar dan mendidik murid itu. Keempat, kepemimpinan dan tata kelola pendidikan. Nah, pada pendidikan juga harus ada tata kelola pendidikan, yaitu di mana mereka mengkontribusikan bagaimana cara siswa dapat belajar dengan baik dan mendapatkan fasilitas yang tercukupi. Yang terakhir yaitu motivasi masyarakat. Selain pemerintah, masyarakat juga harus membantu dalam pendidikan. Misalnya itu membuat sumbangan atau mengadakan sumbangan, itu donasi bagi anak-anak yang tidak mampu, atau membuat komunitas untuk mengadakan donasi seperti itu supaya anak-anak dapat belajar. Nah, kesimpulannya, kesenjangan pendidikan antara wilayah desa dan perkotaan merupakan persoalan multidimensial, tidak dapat dipisahkan dari konteks sosial, ekonomi, geografis, dan tata kelola pendidikan di Indonesia. Pemerataan pendidikan memerlukan strategi yang lebih komprehensif dan berkelanjutan, termasuk penguatan kapasitas guru, percepatan penggunaan infrastruktur, penyediaan akses teknologi yang memadai, serta pemberdayaan masyarakat agar pendidikan dipandang sebagai investasi jangka panjang. Adapun saran dalam artikel ini, artikel yang saya buat yaitu pemerataan dan infrastruktur pendidikan, 2. Distribusi guru yang lebih seimbang, 3. Penguatan akses internet dan teknologi pembelajaran. Sekian yang itu dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.